Halo, Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Destania Ifardila, Jaziza Nasriati, dan Sabila Novrianti. Nah, pada pembahasan kali ini, kita akan membahas mengenai pengendalian formulir rekam medis. Pengendalian formulir itu apa sih? Pengendalian ialah memastikan tujuan yang sudah direncanakan tercapai dengan cara memanfaatkan sumber daya organisasi secara efektif dan juga efisien. Terus, formulir adalah sebuah kertas yang berisi beberapa pertanyaan formal yang harus diisi. So, pengendalian formulir itu sebagai bagian dari beberapa aktivitas fungsi pengelolaan dalam suatu organisasi. Nah, pada slide ini ada beberapa pendapat para ahli mengenai pengendalian. Menurut Hasibuan, pengendalian merupakan suatu proses penjaminan di mana perusahaan dan orang-orang yang berada dalam perusahaan tersebut bisa mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Sedangkan, menurut Harahap, pengendalian merupakan suatu tindakan pelurusan atau korektif. Jadi, pengendalian merupakan kegiatan pengawasan, penelusuran, dan evaluasi yang dilakukan oleh para pengelola dalam organisasi terhadap komponen organisasi dan sumber yang ada untuk mencapai tujuan. Pengendalian formulir menurut Huffman berpedoman pada yang pertama, menjamin desain dan konstruksi formulir efisien dan integrasinya ke dalam sistem pemrosesan informasi. Yang kedua, mengembangkan dan mempertahankan spesifikasi yang benar untuk pembuatan dan penggunaan formulir secara ekonomis. Yang ketiga, untuk mendidik dan membantu petugas operasional dalam mendesain formulir mereka sendiri sesuai program pengontrolan formulir. Yang keempat, untuk menghentikan rencana pembuatan formulir yang tidak berguna, menggabungkan formulir-formulir yang sama, menghilangkan formulir yang tidak diperlukan, menciptakan formulir tambahan jika penambahan dapat melayani informasi lebih baik daripada formulir gabungan. Yang kelima, untuk menahan dan efektivitas terhadap setiap keinginan petugas untuk merubah formulir yang seenaknya. Tujuan pengendalian formulir yang pertama itu menghilangkan formulir yang tidak diperlukan. Yang kedua, membantu perkembangan dan rancangan formulir efisien. Yang ketiga, menggabungkan dan menyederhanakan formulir yang memiliki kesamaan. Yang keempat, mengadakan tinjauan lebih lanjut dari formulir yang sudah ada. Dan yang kelima, melengkapi kemajuan kerja yang efisien. Ruang lingkup pengendalian formulir itu ada dua. Yang pertama, pengendalian formulir kertas, dan yang kedua, pengendalian formulir elektronik. Ruang lingkup pengendalian terhadap formulir kertas. Yang pertama, ada inventarisasi formulir, adalah kegiatan untuk mencatat dan menyusun formulir yang ada secara benar menurut ketentuan yang berlaku. Inventarisasi ini berisi file riwayat formulir dan file subjek atau judul formulir. 2. Identifikasi formulir atau forum identification. Menurut Huffman, tahun 1994, biasanya berupa nomor yang diterbitkan secara berurutan dan memiliki prefix atau suffix berupa kode yang menunjukkan departemen atau bagian asal pengguna formulir, yang biasanya mencakup informasi tentang: pertama, nomor formulir; kedua, judul formulir; yang ketiga, ukuran formulir; yang keempat, tanggal penerbitan; kelima, tanggal revisi formulir; dan yang terakhir, unit atau instalasi yang mengeluarkan formulir. 3. Analisis formulir menurut Huffman. Yang pertama, review dan revisi formulir; yang kedua, konfirmasi data; keempat, pembelian atau pengadaan formulir atau form purchasing. Ruang lingkup pengendalian terhadap formulir interface atau elektronik. Yang pertama, inventarisasi elemen data. Inventarisasi elemen data perlu mengetahui bagaimana memberikan instruksi untuk melakukan inventarisasi ini sebelum memulai proses implementasi EDMS. 2. Logika pemrograman dapat diartikan sebagai suatu kemampuan dasar
yang dapat diterapkan dalam berbagai aspek ilmu komputer yang mencakup atas operasi-operasi logika terhadap data dan ilmu pemrograman dalam memecahkan masalah atau problem solving. Yang ketiga, pembelian formulir interface atau elektronik. Pembelian interface dalam bentuk tertentu dari input atau output karena hal ini menyangkut biaya yang tidak sedikit dan melibatkan banyak kepentingan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ditanyakan silakan. Ada kurang atau lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.